kembali lagi di Belajar Bersama Belajar Ceria. Bareng saya, Heca Rahma, yang akan menemani kalian bincang sejarah beberapa menit ke depan. Anyway, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya kan? Masih semangat dong buat belajar hari ini? Seperti yang kita ketahui, kemarin kita baru saja memperingati peristiwa G30 SPKI. Nah, pasti di antara teman-teman semuanya cuma sekedar tahu aja nih apa kepanjangan dari G30 SPKI. Oleh karena itu, di Belajar Bersama kali ini kita akan mengulas lebih dalam tentang peristiwa G30 SPKI. By the way, di belajar kali ini, Kak Heca tidak sendirian teman-teman, karena akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Kak Reneta, beri tepuk tangan. Halo teman-teman, kenalin aku Reneta. Wah kak, kayaknya bakalan seru nih belajar hari ini. Iya dong kak, karena kan tema kita hari ini tuh luar biasa banget. Oh iya, Kak Reneta gimana? Sehat kan hari ini? Alhamdulillah dong kak, sehat. Dan aku hari ini lagi semangat banget nih. Gimana teman-teman di rumah? Pada sehat dan semangat kan semuanya? Iya dong kak, pasti. Oh iya, sebelumnya aku dan teman-teman mau ngucapin makasih banyak sama Kak Reneta yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bareng kita di Bincang Sejarah kali ini. Sebelumnya juga aku juga mau ngucapin terima kasih karena bisa sharing, bisa belajar, bisa nambah pengetahuan bareng Kak Heca dan teman-teman di rumah. Dan semoga pembahasan kali ini seru dan menarik juga bermanfaat buat kita semua kak. Iya ya, amin amin, pasti dong. Oke kak, karena kan kita hari ini tuh pengennya fokus ke tentang peristiwa G30 SPKI ini kan. Nah, langsung aja deh kak, tanpa bertele-tele aku mau tanya langsung. Sebenarnya peristiwa G30 SPKI ini menurut Kak Renata itu seperti apa? Peristiwa G30 SPKI ini adalah salah satu sejarah kelam bagi bangsa Indonesia kak. Karena apa? Karena peristiwa ini memakan 7 jenderal terkemuka Republik Indonesia pada masa itu kak. Wah. Dan mereka itu dibunuh, dibantai dengan sadis dalam waktu kurang lebih hanya 1 malam saja kak. Serta ada beberapa penyebutan juga sih untuk G30 SPKI ini. Apa aja itu kak? Ada yang menyebut Gestapo. Gestapo itu gerakan September 30. Ada juga yang menyebut Gestok, gerakan 1 Oktober. Karena terjadi pada tanggal 1 Oktober dini hari, malam, bisa dibilang pagi. Iya, soalnya tengah malam gitu kan. Tengah iya. malam ya. Terus sampai ditemukannya itu sampai semua jenderal itu dibunuh itu terus dimasukkan ke lubang buaya itu. Ngeri banget ya. Itu pukul 7 pagi. Jadi Berarti lama banget ya di dalam lubang buaya itu. Karena 7 orang jenderal Dimasukkan dalam satu lubang. Mm-mm. Aduh, gila banget deh kak. Oh iya, pasti teman-teman pada tanya nih kak di rumah. 7 jenderal ini siapa aja sih kak? 7 jenderal itu ada Ahmad Yani, terus Suprapto, terus MT Haryono, ada Siswondo Parman juga, terus ada Panjaitan, terus ada Sutoyo Siswodiharjo, dan ada Pier Andreas Tendean. Oh banyak banget ya kak, 7 ya, semuanya meninggal ya kak ya langsung. Dan ada yang menarik juga di cerita ini karena Gimana ada kak? salah sasaran, salah tangkap. Jadi sebenarnya yang diincar itu bukan Letu Pier Andreas Tendean, tapi Abdul Haris Nasution. Lah waktu kejadian si Letu Pier Andreas Tendean ini ada di rumah, di kediaman Abdul Haris Nasution. Iya ya. Jadi waktu pasukan Cakra Birawa yang dipimpin oleh Kolonel Untung itu mau menyergap si Jenderal Abdul Haris Nasution ini. Dia kan nggak tahu tuh yang Jenderal Abdul Haris Nasution yang mana. Terus yang ada itu yang Letu
Pierce Andreas Tendian, maaf, Iya, Tendian tadi. Jadi ditanya nanya tuh yang Abdul Haris mana, terus yang Tendian ini yang mengaku. Jadi yang ditembak mati itu ya yang Pierre Tendian ini. ya Kalau dengar-dengar nih yang Pierre Tendian ini ajudannya ya, ajudannya Abdul Haris Nasution seperti itu kan? Iya. Saking setianya dengan komandannya. Iya, Jadi luar biasa yang banget ya. Abdul Haris ini lompat dari pagar belakang rumahnya yang bertepatan sebelah rumahnya itu rumah kedubes Irak RI waktu itu. Luar biasa banget deh Kak berarti. Luar biasa banget ya Kak. Lanjut deh. Kalau gitu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi peristiwa G30 SPKI ini? Soalnya kan ini ya Kak, katanya peristiwa G30 SPKI ini identik sama sebuah pengkhianatan, iya kan Kak? Iya. Nah, aku pengen denger langsung dari Kak Reneta, sebenarnya apa sih sama latar belakangnya G30 SPKI ini? Sebenarnya yang melatar belakangi itu banyak versi ya, ada yang karena dulu itu waktu zaman demokrasi terpimpin yang tahun 1959 sampai 1965 itu ideologi bangsa Indonesia itu didominasi oleh ideologi nasionalisme, agama dan komunis. Nasakom ya disingkatnya. Nah, itu sebenarnya tuh berjalan dengan baik gitu. Nah, tapi karena PKI ini melihat Partai Komunis Indonesia ini melihat ada peluang gitu. Dan ia ingin menggantikan ideologi Pancasila yang ada pada waktu itu, ingin diganti ke paham komunis gitu Kak. Gila banget. Terus yang kedua juga karena adanya pertentangan TNI dan PKI. Jadi dulu itu ada pembentukan angkatan kelima yang diinisiasi oleh PKI, tetapi TNI ini nggak setuju. Jadi ada pro kontra antara TNI dan PKI. Terus juga ada karena terdengar kabar bahwa Pak Soekarno ini, Presiden Soekarno itu waktu sakit itu keras. masih pemerintahnya Pak Soekarno ya? Iya, masih pemerintahnya Pak Soekarno. Ini tersiar kabar kalau Pak Soekarno ini sakit keras. Jadi menimbulkan kecemasan dari sejumlah pihak terkait perebutan kekuasaan setelah ditinggalkan Pak Soekarno. Iya ya, paham. Terus Jadi ada kekosongan kekuasaan gitu loh. Padahal Pak Soekarno-nya ini masih sehat-sehat. bukan sehat, masih menjabat gitu loh. Tapi yang di belakang itu sudah ingin melengsarkan Pak Soekarno dari jabatannya. Terus ada lagi juga karena yang melatar belakangi G30 SPKI ini karena kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu sangat terpuruk sekali ya. Indonesia mengalami kenaikan inflasi 650% sehingga rakyat ini ragu akan kepemimpinan Pak Soekarno ini, dan PKI memanfaatkan itu. Cari peluang gitu ya Kak? Ya, cari peluang sehingga ingin mengganti ideologi, ingin menggantikan kepemimpinan Pak Soekarno menjadi paham komunis gitu. Ngeri banget ya, gila-gila. Oh iya nih Kak, berdasarkan apa yang udah aku pelajari sebelumnya nih, para tokoh-tokoh ini kan dikumpulkan tanggal 30, tapi secara tidak bersamaan gitu kan Kak? Ya. Lalu mereka dibantai, habis itu dimasukkan kendaraan, lalu dibawa ke lubang buaya, dan mereka dimasukkan ke lubang buaya itu secara tidak manusiawi, seperti itu kan Kak? Ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengetahui bahwa tokoh-tokoh ini tadi tuh dimasukkan ke lubang buaya ini dan kapan gitu loh? Jaraknya dari beliau-beliau semuanya itu dimasukkan ke lubang itu dan kapan mereka semuanya berhasil dievakuasi, seperti itu Kak? Sebenarnya operasi penumpasan G30 SPKI ini tuh dimulai sejak 1 Oktober 1965 pada sore hari ya. Itu dimulai dari gedung RRI, Radio Republik Indonesia Pusat, dan kantor pusat telekomunikasi itu sudah bisa direbut kembali.
oleh Satuan RP KAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo ya. Terus pada tanggal 3 Oktober ini baru para mayat perwira ini yang ditaruh di sumur lubang buaya ini itu baru ditemukan pada tanggal 3 Oktober itu, dan Wah, gila lah. prosesnya itu sempat dihentikan pada pukul 17 dan di 17 WIB sore hari itu dilanjut lagi pada tanggal 4 Oktober evakuasinya itu. Berarti 2 hari ya Kak? Ya, terus 5 Oktober itu jenazah para perwira ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya ini mereka ini disemayamkan di Mabes Angkatan Darat. Lalu pada tanggal 6 Oktober berdasarkan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet Dwikora, para perwira TNI Angkatan Darat ini baru ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Kak, gitu. Iya bener banget, soalnya aku nggak bisa bayangin deh Kak, gimana bisa 7 orang nih Kak masuk dalam satu lubang, dan itu atasnya dikasih apa sih Kak? Ini lubang buaya ini tuh diameternya ya Kak ya, itu cuma 3/4 meter diameternya. Gila. Dan kedalamannya itu kurang lebih 12 meter kedalamannya itu. Terus dimasukin 7 orang gitu. Gila banget, sumpah. Dan setelah itu atasnya itu ditutup sama sampah-sampah dan daun-daun kering gitu. Ya karena aku nggak bisa bayangin. Sebelahnya itu kayak kayak kebun-kebun gitu. TKP-nya itu seperti itu. Gila. Oh iya nih Kak, pasti teman-teman di rumah semuanya pada penasaran nih. Kenapa setiap tanggal 30 September kita dikasih perintah sama pemerintah buat pasang bendera setengah tiang. Sedangkan di tanggal 1 Oktobernya kita dikasih perintah lagi buat pasang bendera 1 tiang penuh. Sebenarnya ada apa Kak? Sebenarnya itu hanya sebuah simbolis ya, untuk mengenang peristiwa G30 SPKI dan untuk mengingat kembali jasa para pahlawan, khususnya para jenderal, para perwira itu, 7 jenderal itu yang sudah dimasukkan ke lubang buaya. Dan untuk mengingat-ingat lagi sejarah, karena G30 SPKI seperti yang kita bilang itu termasuk sejarah kelam bagi bangsa Indonesia yang menurutku sangat tidak manusiawi sekali. Iya bener banget, sadis gitu kan Kak? Iya, sadis, tidak manusiawi dan sangat kejam gitu. Dan kenapa tanggal 1 Oktobernya kita disuruh untuk pasang bendera 1 tiang penuh? Itu karena memperingati 1 Oktober itu untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila juga kan. Dan menurutku Pancasila itu memang benar-benar sakti sih, karena sudah banyak macam cara gitu ya. Salah satunya peristiwa G30 SPKI ini kan ingin mengganti ingin mengganti ideologi bangsa Indonesia yang pahamnya ideologinya itu Pancasila, ingin diganti ke paham komunis gitu. Iya. Dan sebenarnya nggak cuma peristiwa G30 SPKI aja yang ingin mengganti paham bangsa Indonesia ini, Pancasila ini ingin diganti, itu bukan G30 SPKI aja, tapi kita kan lagi bahas 30 SPKI. Jadi kita bahas 30 SPKI aja. Kayaknya hari ini kita udah kupas tuntas nih Kak mengenai peristiwa G30 SPKI. Sekarang teman-teman bincang sejarah ini pada penasaran Kak, sebenarnya gimana cara yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk meneruskan perjuangan pahlawan versi Kak Aneta itu seperti gimana? Bicara soal perjuangan nih Kak ya, ada salah satu kalimat yang aku suka banget dari Bung Karno. Bung Karno pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya ini kalimat ini tuh sebagai PR ya, sebagai PR untuk kita semua bangsa Indonesia, khususnya
generasi muda agar kita itu harus punya rasa nasionalisme, cinta tanah air, tidak mudah diadu domba, tidak mudah diprovokasi, dan harus bangga gitu menjadi bangsa Indonesia. Iya benar sekali. Aku juga pernah dengar nih Kak, salah satu kalimat dari Bung Karno juga. Katanya kayak gini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 1 pemuda, niscaya akan aku goncangkan dunia. Dari pernyataan Bung Karno tadi tuh kayak bisa ditarik kesimpulan bahwa kita itu sebagai generasi muda ini punya peran penting buat bangsa Indonesia ke depannya. Ya benar banget. Benar. Jadi kayak kesannya itu punya 1000 orang tua aja itu nggak seberapa loh. Tapi kalau kita punya 1 pemuda yang punya jiwa nasionalis tinggi terhadap bangsanya, itu luar biasa banget Kak. Nah jadi menurutku siswa anak usia sekolah dasar atau MI ini tuh penting banget dan perlu banget tahu sejarah bangsanya sendiri. Karena dari situ mereka akan sadar, oh pahlawan itu seperti ini loh, merjuangin bangsanya buat merdeka itu seperti ini loh. Oh pahlawan itu seperti ini loh, mempertahankan Pancasila itu seperti ini. Jadi penting banget gitu loh. Jadi apa itu kita sebagai pelajar, jadi sikap kita itu harus apa itu terutama yang pertama itu rajin belajar ya kan, rajin belajar agar masa depan kita itu kedepannya itu lebih baik. Kayaknya pembicaraan kita mengenai sejarah G30 SPKI ini udah cukup nih Kak. Sekali lagi aku mau ngucapin makasih banyak sama Kak Neta yang udah meluangkan waktunya buat hadir di acara Bincang Sejarah kali ini. Aku juga mau ngucapin terima kasih karena diberi kesempatan buat bisa sharing, belajar bareng teman-teman di Bincang Sejarah. Dan semoga harapannya teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari obrolan kita hari ini dan semoga bisa membawa dampak positif untuk teman-teman juga dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya pribadi mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Jadi apabila ada kata yang salah, apabila ada yang tidak berkenan dengan hati teman-teman semua, saya mohon maaf dengan penuh ketulusan hati saya. Iya, terima kasih. Sama-sama ya Kak ya. Aku sebagai host kali ini juga minta maaf banget kalau misalkan nggak bisa bawa perbincangan ke sesuai yang Kak Reta pengenin. Tapi gitu. seru banget kok obrolan kita. Terima kasih. Oh iya teman-teman semuanya, sepertinya perbincangan kita hari ini sudah cukup banget. Buat teman-teman semuanya yang masih pengen tahu banget mengenai G30 SPKI dan belum terjawab di perbincangan tadi, kalian bisa banget nih tulis di kolom komentar pertanyaan kalian. Sekali lagi, saya sebagai host Kak Heca minta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata selama perbincangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.